Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat titik ba dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu kulhu edisi yang ke-13, episode yang ke-13. Ada hal yang menarik pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kajian kali ini kita masih membahas kalam yang ke-13 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, terutama penggalan yang kedua. Jadi kalam yang ke-13 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ada 4 bagian. Kita hari ini masih fokus di bagian yang kedua, yaitu am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bisyahawatihi, dan bagaimana seseorang mengadakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala sementara dirinya masih terbelenggu atau terjerat bisyahawatihi, syahwatnya sendiri, masih terbelenggu oleh syahwatnya sendiri. Jadi ini kebetulan yang pertama, tanggal 3 episode yang ke-13 membahas kalam dari Syekh Ibnu Athaillah yang juga ke-13. Kebetulan yang kedua ini karena acara ini diselenggarakan oleh pesantren ilmu eksakta. Jadi pesantren ilmu eksakta ini yang sudah berjalan ini secara online dan offline dengan segala kesederhanaannya. Di pesantren ilmu eksakta online ini diikuti oleh lebih dari 230 ustadz dan santri. Jadi di versi online-nya PE, pesantren ilmu eksakta online ini 230 lebih itu santri sekaligus ustadz, ustadz sekaligus santri. Jadi banyak di antara mereka anggota WhatsApp grup pesantren ilmu eksakta itu guru matematika atau doktor ilmu komputer, juga ada yang sejak di ITB dikenal sebagai manusia kalkulator ya. Jadi banyak orang-orang hebat di PE online. Saya hanya kenal beberapa, yang lain kebanyakan kenal hanya di dunia maya, baik melalui WhatsApp maupun Facebook. Jadi ada 230 santri sekaligus ustadz di PE online. Sebagian besar belum pernah bertemu langsung. Jadi mudah-mudahan diberi kemudahan supaya bisa kopi darat ya. Bagaimanapun pertemuan face to face itu insya Allah lebih maksimal dampak silaturahimnya. Dan yang kedua, di PE online itu juga sudah di PE itu sudah bergerak secara offline. Jadi misalkan pengajian pesantren kilat yang diselenggarakan komunitas homeschooling Tegal, dan juga pernah ada juga santri dari Sukoharjo yang menginap di kampus offline PE. Tapi masih banyak kekurangan, kami masih berproses. Tapi bagaimanapun PE sudah dimulai pesantren ilmu eksakta, maka hari ini suatu kebetulan,
suatu keberuntungan bisa turut meramaikan hari pi. Pi, ya ini bilangan irasional pi. Bilangan irasional pi yaitu 3,14 dan seterusnya. Cuma disederhanakan dengan dua tempat desimal 3,14. Ini dicocok-cocokkan. Ini tanggal 14 bulan ketiga atau 14 Maret. Hari ini tanggal 14 Maret. Kebetulan juga di sini 14 Maret ini adalah hari lahir, hari kelahiran, jadi ikon jeniusnya eksakta yaitu Albert Einstein. Jadi Albert Einstein itu lahir tanggal 14 Maret 1879, meninggal 1955. Jadi ini adalah berarti ulang tahunnya sosok yang mengubah jagat raya. Jagat rayanya tidak berubah, tapi pandangan kita terhadap jagat raya banyak berubah karena sosok Albert Einstein. Kita turut berterima kasih kepada Albert Einstein. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka tidak bisa berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Jadi hari ini tanggal 14 Maret, pengajian kali ini ternyata juga kebetulan lagi masih membahas ayat pi. Jadi ada hari ini ada pi d, di sini ada namanya ayat pi. Yaitu Quran surat 3 ayat 14. Kita masih akan, tema utamanya adalah berkaitan dengan ayat pi ini, yaitu Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kita masih membahas ayat pi itu, ayat Quran surat 3 yaitu surat Ali Imran, keluarga Imran, Ali Imran. Ini sering salah bacanya Al Imran. Jadi kalau surat itu kan banyak yang menggunakan al. Jadi kalau tidak, jadi surat ada menggunakan al dan tidak. Jadi Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa itu pakai al. Tapi ini surat yang ketiga itu istimewa, bukan pakai al. Ini adalah Ali, Ali Imran, artinya keluarga Imran. Jadi surat Ali Imran, bukan Ali ya, bukan Ain, tapi Ali Imran ayat ke-14. Ini kebetulan yang kedua pada hari pi kita masih membahas ayat pi. Jadi kebetulan ini supaya memudahkan kita untuk mengingat. Jadi kita memberi nama hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya dengan 7 nama. Tujuannya untuk mengelola supaya kita bisa mengelola waktu dengan lebih baik. Demikian juga penamaan hari pi ini untuk menyadarkan kita tentang bilangan. Bilangan pi ini yang disebut sebagai bilangan irasional. Ini adalah bilangan yang irasional. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada. Jadi yang menarik berkaitan dengan pi ini, kita akan tanyakan
Siapa yang membuat bilangan? Ini pertanyaan sederhana. Siapa yang membuat bilangan? Siapa yang membuat bilangan? Saya yakin sahabat di rumah, ini pertanyaannya sangat mudah. Tentu saja jawabannya adalah manusia. Bahwa yang membuat bilangan adalah manusia. Manusia itulah yang membuat bilangan. Benarkah? Benarkah manusia yang membuat bilangan? Ini yang akan kita coba sentak ya. Kita pertanyakan ke diri kita, benarkah manusia yang membuat bilangan? Ini bilangan pi itu menyadarkan bilangan pi ini menunjukkan ketidaktahuan manusia. Pertama, 3,1415 dan seterusnya. Ini angkanya ditambah terus ini sampai 1 triliun, ini belum bisa dikatakan sama dengan pi. Ini hanya pendekatan. Jadi pertanyaan pertama, kenapa pi itu dibuat repot seperti ini? Kenapa pi tidak 3 ya? Kenapa pi tidak 3 saja? Kenapa tidak pi itu tidak sama dengan 3 saja, kan jadi lebih mudah. Yang kedua, kenapa pi ini kita menduga kalau bilangan itu dibuat manusia, tapi pi ini ternyata bisa nggak ini dibuat dengan bilangan yang ada? Ini pertanyaannya, apakah bilangan yang ada yaitu bilangan angka ya ini. Jadi ada bedakan antara bilangan dengan angka ya ini. Jadi ada banyak yang masih keder antara bilangan dan angka. Misalkan 314 ya, 314 ini satu bilangan. Tapi ini terdiri dari 3 angka atau 3 digit ya. Tapi ini apakah benar ini bisa dibuat dengan angka yang dibuat oleh manusia? Ini disebut bilangan irasional karena ini sampai kapanpun kita menggunakan bilangan yang ada, simbol bilangan yang ada atau angka yang ada, ini nggak akan pernah sampai tanda sama dengan. Jadi apakah bilangan yang ada itu bisa membentuk bilangan yang sama dengan pi ini? Ini kan pertanyaan dan seterusnya terus ya, ini nggak akan pernah selesai. Ini dua pertanyaan ya. Jadi apakah bilangan yang ada itu bisa membuat pi? Jadi apakah pi bisa manusia benar-benar bisa membuat bilangan pi dengan bilangan yang ada? Oh, susah bilangannya. Nah ini dua pertanyaan yang menjadi pertanyaan besar. Ini bilangan itu diciptakan bilangan itu diciptakan ataukah ditemukan? Bilangan pi ini diciptakan ataukah ditemukan? Jadi kalau bilangannya itu kita sebenarnya hanya menemukan, hanya mengungkapkan, menemukan atau ditemukan atau diungkapkan di sini ya. Simbolnya yang kita buat. Mungkin banyak yang mengira ini misalkan ini adalah bilangan satu. Ini bilangan satu. Sebenarnya yang saya tulis di sini dan yang sahabat lihat ini bukan bilangan satu. Ini adalah simbol bilangan satu. Ini adalah simbol bilangan satu. Bukan
bilangan satu. Seperti saya menuliskan misalnya di sini, kambing. Ini bukan kambing, tapi ini adalah simbol kambing. Jadi tulisan dari kambing, simbol dari kambing. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, jadi bilangan itu ditemukan. Jadi kita hanya menciptakan simbolnya, simbolnya yang kita ciptakan. Jadi misalkan simbol IGA itu bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ini adalah ciptaan manusia simbolnya, diciptakan. Tapi bilangan tiganya itu maknanya itu adalah sudah ada yang membuat, kita hanya mengungkapkannya. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, jadi ini dalam perspektif titik B berkaitan dengan bilangan pi, berkaitan dengan bilangan atau secara umum matematika, ini kita bisa menggunakan sudut pandang dari Sir Roger Penrose. Jadi Sir Roger Penrose ini adalah mentornya, pembimbing dari Stephen Hawking. Ini pembimbing Stephen Hawking. Jadi pembimbing disertasi Stephen Hawking. Stephen Hawking ini sosok yang meninggal pada hari Pi, ya, pada hari Pi tahun 2020 kalau tidak salah ya, atau 2021. Stephen Hawking ini meninggal pada hari Pi, tanggal 14 Maret. Nah, si Roger Penrose yaitu seorang pakar matematika sekaligus pakar fisika kelas dunia dan dianggap yang membuat rumusan tentang black hole, lubang hitam. Black hole ya. Apa kata Roger Penrose? Menurut Roger Penrose, yang namanya realitas, realitas itu ada tiga. Tiga, tapi membentuk satu kesatuan yang saling berpengaruhi. Ini saya modelkan dalam perspektif titik B. Ucapan Roger Penrose, ya, dia seorang ateis ya, seorang ateis. Ya, jadi ini pandangannya ya, ada kaitannya dengan akidahnya. Jadi Roger Penrose, tapi dalam ini kita bisa menerima pendapatnya yang jujur ya. Jadi kebenaran itu bisa muncul dari siapapun. Kebenaran muncul dari anjing ya, tetap kebenaran. Jadi telur yang keluar dari ini apa lubangnya ayam ya tetap telur kita makan gitu kan. Itu yang namanya kebenaran itu bisa muncul dari siapapun. Jadi Sir Roger Penrose itu mengatakan bahwa realitas itu ada tiga. Kita ini dalam perspektif titik B. Ini yang tengah ini diri kita, ini pikiran kita, ini namanya realitas mental, mental reality. Realitas mental. Apa yang ada di pikiran kita. Tapi oke, ini realitas mental yang paling ini ya, yang kita rasakan, kita bayangkan, yang ada di pikiran kita itu berarti realitas mental. Nah, di luar kita, misalkan kita lihat di depan saya ada tembok, saya ketuk-ketuk bunyi, ini ada kipas angin, saya merasakan apa ini tiupan angin dari kipas angin. Ini namanya realitas fisik. Ini juga perut saya ini merasakan lapar ya. Itu termasuk realitas fisik. Jadi fisik realitas fisikal yang bersifat
realitas fisikal. Atau kalau dalam orang-orang pesantren mengatakannya adalah ini realitas luar, wujud al-khoriji. Ya, jadi ini adalah khoriji. Khorijiyun. Ya, mudah-mudahan sahabat yang dari pesantren bisa turut memeriksa. Jadi ini realitas mental, itu zihniyun. Jadi ada realitas yang di luar atau realitas fisik, ada realitas mental. Tapi ada yang realitas lain, realitas ketiga, yang tidak berasal di realitas fisik, yang juga tidak berasal di realitas fisik, dan juga bukan di realitas mental, yaitu matematika. Matematika itu berasal di realitas yang ketiga ini. Ini yang disebut sebagai, ini karena Roger Penrose ini orang ateis, jadi dia menyebutnya sebagai adalah realitas platonik. Jadi kenapa kemudian Pitagoras, ya, teorema Pitagoras seperti itu? Kenapa pi itu 3,14 ya, dan seterusnya seperti itu, 3,14 dan nilainya seperti itu nggak bisa kita utak-atik. Itu realitas platonik yang hanya kita terima begitu saja. Ini kalau bahasanya Ramanujan, ini realitas platonik ini adalah, ya, ini Ramanujan juga Euclid ya, itu mengatakannya sebagai pikiran Tuhan dari God thought. Jadi realitas pikiran Tuhan ini, menurut kita bisa lihat ini pikiran Tuhan. Ini menurut Euclid dan juga Srinivasa Ramanujan. Nah, pi itu berasal dari sini, dari dunia platonik, dimunculkan sampai kemudian bisa terlihat sebagai pi. Orang bisa melihat semuanya dan berada di realitas fisik, bisa ditulis di atas kertas. Tapi sesungguhnya pi ini berasal dari dunia yang lebih dalam seperti ini. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini temuan dari atau gagasan dari Sir Roger Penrose ini sejalan dengan pikiran dari Kurt Gödel. Jadi ini si Roger Penrose itu seperti juru dakwahnya dari Kurt Gödel. Kurt Gödel ini dianggap sebagai ahli logika terbesar setelah Aristoteles. Jadi fondasinya matematika itu bukan ciptaan pikiran kita sendiri, tapi pikiran kita sendiri itu hanya menemukan yang sudah ada di dunia platonik ya, di dunia lain, bukan di dunia fisik. Ini satu pendapat yang berdekatan dengan titik B. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, ini berkaitan dengan bilangan pi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita nanti akan lanjutkan bahasan berkaitan dengan ayat pi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.